Amma ba'd, ana sangat berbahagia sekali bisa sampai ke apa nama masjidnya? Ashabul Jannah. Semoga jadi Ashabul Jannah semua. Ashabul Jannah itu berat. Lebih mudah jadi Ashabun Nar. Iya. Kalau bicara menjadi Ashabul Jannah itu memerlukan perjuangan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, huffatil jannah bil makari. Jannah itu yang kita menamakan tempat ini Ashabul Jannah. Jannah itu, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Tidak menyenangkan menuju surga. Jalannya. Surganya menyenangkan. Semua kelezatan ada di sana. Bahkan yang tidak dalam bayangan manusia Allah sediakan di sana. Tapi ternyata untuk menuju ke sana itu berat. Wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi kalau mau masuk neraka itu tinggal ngikutin syahwatnya. Ketemu neraka nanti. Terakhir ketemu neraka. Di antara hal yang perlu diperhatikan bagi yang ingin jadi Ashabul Jannah, kita sebenarnya bukan penduduk bumi. Bapak-bapak tahu. Bapak kita dulu tinggalnya di mana? Di surga. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Kemudian karena satu dosa, bukan dua, bukan tiga, bukan 10 dosa, satu dosa, satu pelanggaran, hukumannya diturunkan dari surga. Tatkala diturunkan dari surga, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjukku, petunjuk untuk masuk surga lagi, petunjuk untuk kembali ke surga Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan melarat hidupnya. Petunjuk itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Allah turunkan kitab kepada Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan Suhufi Ibrahim. Kemudian Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa. Barang siapa yang mengikuti kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa pada masa itu, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Kemudian Allah turunkan Zabur. Lalu Allah turunkan Injil. Dan kitab-kitab itu mengalami banyak penyelewengan. Lalu Allah turunkan Al-Quran sebagai penutup semua kitab, dan nabinya sebagai penutup semua nabi. Kita tahu Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ada seorang muslim kasih hadiah Quran sama non muslim di Bogor, ceritanya Bogor apa di Bandung ya, insya Allah di Bogor. Dikasih Quran, ini non muslim, Quran terjemahan, sama orang kafir ini nggak dibaca itu. Dia dikasih hadiah, dia terima, dia taruh di rak buku di rumah. Lewat berapa waktu berlalu, dia lagi punya masalah, mungkin ya lagi punya pikiran yang harus dia selesaikan masalah tersebut. Dia ngelihat Quran itu, akhirnya dia ambil itu Quran, Quran terjemahan. Dia buka, biasa orang kalau baca kitab, baca buku, yang pertama dicari siapa? Pengarangnya.
Dicari ini Quran, kok nggak ada pengarangnya, di depan nggak ada, di belakang nggak ada pengarang. Akhirnya dia baca Al-Fatihah, artinya dia nggak bisa bahasa Arab. Kemudian dia baca awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia baca artinya. Ketika dia baca artinya, dia mengatakan sombong banget kitab ini. Tahu kenapa kok dia mengatakan sombong banget kitab ini? Karena biasanya penulis itu ketika menulis di mukaddimah, selalu di situ ditulis tentang mohon maaf kalau ada kekurangan di dalamnya, karena memang ya kita semua manusia punya kekurangan ini dan itu. Tapi ketika dia baca Quran, langsung mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalam. Nggak ada keraguan. Artinya semuanya benar. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Akhirnya ini orang jadi tertarik membaca Al-Quran. Artinya doang. Sampai Allah berikan hidayah kepada dia, kemudian dia masuk Islam. Nih kita nih, bapak-bapak, anak-anak nih, yang sedang belajar Al-Quran, yang sedang menghafal Al-Quran, hadirkan di dalam diri kita bahwa kita sedang mengkaji, mempelajari kitab petunjuk untuk masuk ke surga. Kita semua tahu insya Allah hadis Nabi yang sering disampaikan kepada para penghafal Al-Quran, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Manfaatnya bukan hanya untuk diri dia, untuk diajarkan kepada orang lain. Tapi sayang, umat Islam ya banyak yang hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan sebagian umat Islam nggak pernah baca Quran. Kenapa? Karena mungkin dia nggak bisa baca Quran. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Meninggalkan Al-Quran. Para ulama menjelaskan tentang meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, hijranul Quran. Itu ternyata macam-macam. Ada yang tidak mau beriman dengannya. Ada yang beriman dengan Al-Quran tapi tidak mau membacanya. Ada yang membacanya tapi tidak mau mentadabburinya. Baca, pokoknya baca. Udah Isya? Belum. Jadi ada yang baca tapi tidak mau mentadabburi. Yang penting saya hatam, yang penting saya hafal. Sama, dia mungkin menghafal Al-Quran tapi tetap dia mengabaikan Al-Quran. Kenapa? Dia nggak mau mentadabburinya. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Mereka itu kenapa nggak mau mentadabburi Al-Quran? Ini kitab hudan lil muttaqin.
Ada yang mentadabburinya tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu. Baca dia. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baca dia. Tahu Allah mengharamkan riba, tapi tetap dia kerjakan riba. Termasuk dia mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan kesian kita jemaah. Kita pun bapak-bapak nih, anak-anak juga melihat ya, di masyarakat itu yang namanya riba itu seperti sesuatu yang kalau nggak dikerjakan nggak bisa hidup. Di pasar-pasar, di jalan-jalan, pernah ngelihat bapak-bapak, mbak-mbak yang bawa kitab pakai motor ya, mampir sini, mampir warung sini, mampir warung sana. Termasuk meninggalkan Al-Quran. Kemudian ada yang tidak mau berobat dengan Al-Quran. Sakit, dokter. Sakit, beli obat. Loh, kenapa engkau nggak mau berobat dengan Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini penyembuh, syifa. Apakah kita sudah mengamalkan itu? Kalau sakit kepala, ya Allah, bacain Al-Fatihah. Anaknya sakit, langsung ingat sama Allah, ingat sama kalamullah, ingat sama kitabullah, langsung dia bacakan Al-Quran kepada anak. Maka kita perlu bermuhasabah. Dari muhasabah itu kita akan tahu diri tentang kekurangan kita dan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita dapat memperbaiki diri kita. Kalau tadi dikatakan ada yang belajar alif ba ta, alhamdulillah. Tapi mungkin kau perlu berpikir, aku dari dulu kemana ya? Nikmat Allah berikan kepadaku. Aku dikasih kaki, aku dikasih tangan, aku dikasih mata, aku bisa baca banyak buku, aku bisa mendengarkan banyak hal, tapi aku nggak dengarkan Al-Quran dari dulu, nggak baca Al-Quran. Maka hal itu mendorong kita untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Quran ini sebuah kitab yang Allah jaga, yang barang siapa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, Allah akan jaga dia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Di antara bentuk penjagaan kita kepada Allah dengan menjaga kitab, di surat Fatir ayat 29, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah kitabullah, membaca kitabullah, bukan hanya dibaca hurufnya, tapi dia baca dan dia tadabburi. Karena itu akan menimbulkan iman. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Nih, muslim itu punya karakter yang istimewa. Dia baca kitab Allah, dia mendirikan salat, dia peduli sama orang lain, dia berinfak. Dan Allah mengingatkan, wa anfaqu mimma razaqnahum. Nih, siapa saja yang berinfak, tolong hadirkan di dalam hatimu, di dalam benak pikiranmu, ini harta dari Allah. Ini uang yang ada di tanganku dari Allah. Jangan mengatakan, oh dari hasil jerih payahku, dari keringatku, dari Allah. Allah yang kasih. Makanya setiap ayat yang menjelaskan tentang infak, Allah mengingatkan itu rezeki dari kamu.
wa anfiqu mimma razaqnakum. Kami yang kasih rezeki sama kalian. Kenapa? Agar ketika antum berinfak, antum nggak ujub. Ketika antum berinfak, antum nggak bakhil. Kenapa? Lawang dari Allah duit. Lawang Allah yang kasih. Maka Allah katakan, ini orang-orang yang membaca kitab Allah, yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi bersedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi mana yang lebih afdal? Sembunyi-sembunyi. Tapi ada kondisi yang nggak bisa sembunyi-sembunyi. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak ada ruginya. Kita tahu setiap perdagangan itu resiko rugi ada. Semuanya, semua usaha, kecuali riba. Yang namanya orang berdagang, ya ada resiko nggak laku, ada resiko barang yang dia kulak dengan harga 10.000 ternyata harganya di pasar 7.000, resiko ditipu orang, ada resiko tokonya kebakaran, ada resiko kerugian. Tapi ini tijaratan lan tabur, yang dilakukan orang-orang yang baca Quran, yang sholat, yang berinfak, mereka berharap tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Niscaya Allah akan menyempurnakan pahala buat mereka, dan ditambah lagi dari karunia Allah Azza wa Jalla. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha mensyukur. Di antara nama Allah itu syakur. Para ulama menjelaskan syakur ini adalah yang membalas amalan yang sedikit dengan ganjaran yang besar sekali. Bayangin ya, kalau kita bicara Allah itu syakur, antum baca Quran satu huruf dapat berapa? 10. Di mana antum bisa bekerja? Ya di dunia ini kita lihat ya, beli sesuatu satu dapat 10. Paling banyak beli satu dapat 2, beli 2 dapat 3. Itu manusia. Allah 1 dapat 10. Itu syakur. Bahkan Allah bisa lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Kalau kita lihat bagaimana Allah itu syakur, Allah memberikan balasan yang besar atas amalan yang sedikit yang kita kerjakan. Baca satu ayat 10 kebaikan, dan Allah bisa melipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan kepada lipatan yang tak terhingga. Hanya saja yang jadi masalah, pahala itu bukan di dunia. Ketika kita baca Quran, dapat nih anak-anak kita yang menghafal Quran 1 halaman, dapat apa? Dapat duit? Enggak. Yang ada dapat capek. Disinilah perbedaan muslim dan non muslim. Orang muslim itu yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Dia yakin bahwa dunia ini akan hancur. Dia yakin bahwa semua gelar yang disandang oleh manusia akan ditinggalkan. Dia yakin rumah, kendaraan, tanah, apapun yang dia miliki akan dia tinggalkan. Dan dia yakin bahwa bacaan Quran dia itu akan menemani dia ke kuburan. Hafalan Quran dia akan mendampingi dia di padang mahsyar. Tatkala dia melewatin sirat, itu Quran akan memberikan syafaat. Inilah yang menyebabkan seorang muslim terus beramal.
Mungkin antum diledekin, anak-anak diledekin, kau belajar apa? Dapatnya apa? Sedangkan kawannya belajar ilmu yang dengannya dia mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Maka sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam posisi dia mahir, pinter sudah. Sebagian kita kan ada yang tadi disebutkan masih mungkin ada yang Iqra, ada yang sudah Quran tapi ketika baca satu ayat harus berulang kali, harus pelan-pelan supaya nggak salah. Posisi orang yang baca Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, posisinya setara dengan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang baik. Malaikat itu penghuni langit, tempat tinggal mereka di langit. Ketika antum membaca Al-Quran dan antum mahir, antum tidak setara dengan bupati, enggak. Tidak sejajar dengan presiden, enggak. Antum sejajar dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan ini membutuhkan keimanan. Bagaimana seorang kalau dia disandingkan dengan bupati, umpamanya dia merasa, ya Allah, aku tadi ketemu bupati, aku duduk sejajar sama bupati, naik ke gubernur, oh seneng antum. Di sini malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syaq. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dalam kondisi terbata-bata membacanya. Kadangkala ini ha apa kho, kadangkala baca ini jim apa ya? Antara zal sama za, sampai ustadznya kesel saya ngajari. Kadang-kadang seperti itu. Ada orang ini sampai Allah ya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wa huwa alaihi syaq, sulit buat dia, berat. Apalagi yang untune wis ngowos kadangkala sampai mau ngomong sos, tapi ternyata orang yang seperti ini itu pahalanya double. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Lahu ajran, dapat 2 pahala. Maka jangan pernah putus asa, tetap semangat. Pahala dapat double. Kemudian jangan pernah berpikir kapan saya bisa baca Quran. Yang penting terus belajar Al-Quran dan usahakan menghafal. Bapak-bapak nih yang mungkin belum bisa baca Quran tapi tetap bisa menghafal, karena orang yang menghafal Al-Quran nggak harus bisa baca. Paham nggak? Orang yang menghafal Al-Quran nggak harus bisa baca. Bahkan dulu banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Terus bagaimana mereka menghafal Al-Quran? Bitalaqi. Jadi memang dibacakan lalu diulangi, dibacakan diulangi. Kayak anak-anak kita, kok bisa bayi balita umur 3 tahun bisa baca Al-Fatihah? Kok bisa? Ya karena diajarin. Oh, tahu-tahu hafal ayat kursi. Oh, setiap mau tidur dibacakan. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada handphone. Mau syekh siapa yang masih hidup, yang sudah mati, ono deh handphone. Oh, ana mau Syekh Al-Minshawi.
Dicet. Baca satu ayat diberhentikan syekhnya. Berhenti syekh. Anak tak baca dulu. Bisa. Kalau dulu dimarahin antum gurunya suruh berhenti. Artinya tinggal niat mau apa enggak. Nanti disetorkan. Walaupun belum bisa baca Quran, nanti disetorkan. Kenapa harus disetorkan? Karena kadangkala kita dengernya zal, mengucapkannya zal. Itu terjadi. Makanya perlu disetorkan. Kenapa anak-anak ini perlu diuji? Karena kadang-kala merasa sudah benar hafalannya. Ketika disetorkan, ketahuan kalau ternyata ada huruf yang kelewat. Maka usahakan. Tetap berusaha menambah hafalan Quran. Ana sering sampaikan, paling tidak umur 40 tahun hafal 40 surat. Bisa enggak? Setahun satu surat. Setahun satu surat kosong ndak iso. Setahun. Nah, ini setahun cuma. Ini anak-anak ini satu hari satu halaman. Satu lembar. Dua halaman satu lembar. Ini satu hari. Mosok bapak-bapak setahun satu surat ndak iso. Wadduha. Setahun wadduha. Insya Allah 1 bulan bisa. Tinggal niat. Bagaimana caranya? Rungokno. Sudah hari ini satu ayat wadduha, wadduha. Boleh sholat dengan wadduha tok. Allahu Akbar. Wadduha, Allahu Akbar. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Loh, boleh jemaah. Artinya sholat sunnah antum baca wadduha. Hafal dua ayat. Wadduha wal laili idza saja. Allahu Akbar. Insya Allah seminggu hafal. Enggak, jangan sepekan lah, Ustaz, sebulan. Nah, enggak apa-apa. Tapi ada usaha. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Permisalan orang beriman yang membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Utrujah ini ada yang mengatakan seperti grapefruit, seperti jeruk yang besar, semacam jeruk. Kalau menyebutkan utrujah ini, dilihat seneng, ngelihat tok seneng. Jadi antum lihat ya, kalau dapat anak yang hafal Quran, itu ngelihat tok seneng. Kemudian disebutkan rasanya, ya Allah, manis. Sebelum antum nyoba rasanya, sudah mencium baunya. Baunya itu enak jamaah. Kemudian dipegang lembut. Itu utrujah. Jadi orang mukmin yang hafal Quran, orang mukmin yang baca Quran seperti itu, nyeneng no. Antum ngelihat aja sudah seneng. Ngelihat orang umur 70 tahun, orang umur 60 tahun ya, di pojokan masjid dia baca Quran, ya Allah ya, baca Quran. Masya Allah. Dan boleh jadi bukan di masjid saja dia baca Quran, di rumahnya dia baca Quran. Di bulan Ramadan benar-benar kita melihat pemandangan yang menakjubkan. Orang-orang itu di bis baca Quran, di kereta baca Quran. Dan seharusnya kita melakukan itu. Nggak nunggu bulan Ramadan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya wangi utrujah itu. Rasanya manis. Enak rasanya. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra' Qur'an, permisalan orang beriman yang tidak hafal Quran, yang tidak baca Quran, itu seperti kurma. Ta'muha thayyib hulwun la rihala. Kurma itu manis, enak, tapi tidak ada aromanya. Jadi kalau ada orang beriman yang nggak baca Quran, itu seperti kurma tadi, tetap manis.
Adapun orang munafik yang hafal Quran, ada orang munafik hafal Quran, ada. Ada orang yang membaca Al-Quran hanya untuk popularitas. Suaranya enak, bagus. Kau jadi imam ya, membuat orang-orang terharu dengan bacaannya. Tapi dia sebenarnya tidak mengamalkan apa yang dia baca. Maka dia seperti Raihana. Seperti Raihana, mungkin di sini Raihana kayak apa yang sayur yang manis itu jemaah. Astagfirullahaladzim. Yang dibuat lalapan, kemangi. Kemangi itu wangi, tapi kalau dimakan rasanya ya kayak gitu. Itu orang munafik, orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Seperti itu. Kelihatannya menyenangkan, sebenarnya dia tidak mengenakkan. Adapun orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Handalah. Handalah itu semacam buah yang pahit, jemaah. Tidak ada baunya. Itu orang munafik seperti itu. Maka harapan kita semua termotivasi untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan sebagai penutup, usahakan tiap hari baca Al-Quran sama artinya. Kalau ada yang dihafal tadi 1 lembar, tapi usahakan ada yang dibaca sama artinya. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran nggak tahu artinya dapat pahala. Dapat pahala. 1 dapat 10. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi orang yang membaca Al-Quran sama mengetahui artinya, itu dapat pahala plus hidayah, petunjuk dari Allah. Makanya Allah ketika menyebutkan orang-orang beriman, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Ketika dia baca ayat tentang neraka, dia takut sama neraka. Mendengar ayat tentang surga, dia berharap surga Allah. Mendengar ayat tentang tentang tasbih, dia mendengar sabbihisma rabbikal a'la, langsung dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dia mendengar firman Allah, hal ataka hadithul ghashiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang al-ghashiyah, tentang kiamat? Dia menjawab, iya ya Allah, sudah datang ya Allah. Jadi baca Quran dan usahakan baca sama artinya juga. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini berkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ana ucapkan jazakumullah khair buat sahibul bait, sahibul masjid, dan buat teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.